Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman talabah pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, mari kita lanjutkan kembali kuliah kita. Awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis dhaif. Ta'rifuhu, definisinya, definisi dari hadis dhaif itu apa? Lughatan, secara bahasa, hadis dhaif itu artinya adalah diddul qawiyyu, lawan dari kata al-qawi, yang berarti kuat, lawan dari kuat. Wad-dha'fu hissiyun wa ma'nawiyyun. Dan kata dhaif atau kata lemah itu maknanya ada dua. Maknanya hissiyun, ya. Hissiyun itu bahasa populernya empiris, ya. Wa ma'nawiyun, dan ma'nawi, ya. Jadi kalau kita nyebut lemah itu bisa maknanya empiris, bisa maknanya maknawi. Contohnya empiris apa? Contohnya misalkan kalau kita melihat orang kok lesu, lemas, nah itu makna dari hissiyun, ya. Secara empiris memang lemah, gitu. Tapi ada makna lemah itu secara maknawi, gitu ya. Contohnya adalah hadis ini. Hadis lemah itu bukan hadis yang lesu, hadis yang lemah dalam pengertian tidak tidak strong gitu, tapi maknanya adalah maknawi, gitu ya, secara maknawi. Wal muradu bihi huna ad-dha'ful ma'nawi, ya. Maksud di pembahasan ini yang dimaksud dhaif itu adalah dhaif secara maknawi. Secara istilah, hadis dhaif itu adalah malam yajma' sifatal hasani bifaqdi syartin min syurutihi. Secara istilah, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan. Disebabkan karena hilangnya salah satu dari syarat-syaratnya. Qala al-Baiquni fi manzumatihi. Imam al-Baiquni berkata dalam nazomnya, ya, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun khusur. Ya. Setiap hadis dari tingkatan-tingkatan hadis hasan yang lebih bawah, ya, artinya setiap hadis yang lebih rendah tingkatannya dibandingkan hadis hasan, maka dia disebut sebagai ad-dhaif wa huwa aqsamun kusur, dan itu macam-macamnya. Tafawutuhu, perbedaan-perbedaannya, ya, perbedaan hadis dhaif macam-macamnya itu. Wa yatafawutu dha'fuhu bihasabi syaddati dha'fi ruwatihi wa khiffatihi kama yatafawatu asli. Hadis dhaif itu berbeda-beda dilihat dari tingkat kedhaifan perawinya dan juga ringan hadis dhaif itu berbeda-beda tingkatannya berdasarkan kuat atau lemahnya kedhaifan yang ada dalam perawi-perawinya itu. Sebagaimana di dalam hadis sahih juga seperti itu, ya. Ada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Ada hadis yang sangat sahih, ada hadis yang sangat lemah, kayak gitu. Waminhu, maka diantaranya ada yang dhaif biasa, waminhu diantaranya juga ada yang ad-dhaifu jiddan, lemah sekali. Waminhu diantaranya adalah al-wahi, hadis yang lemah, ya. Waminhu diantaranya juga ada hadis yang mungkar, wa syarru anwa'ihi al-mawdu'. Dan yang paling jelek di antara macam-macam hadis lemah ini adalah hadis mawdu', hadis. Selanjutnya auhal asanidu, sanad-sanad yang paling lemah. Wa bina'an ala ma taqaddama fis sahihi min dzikri ashahhil asanid faqad zakara al ulama fi bahthid dha'if ma yusamma
bi auhal asanidi. Berdasarkan pembahasan yang telah lalu, ketika membahas hadis sahih, kita menyebut ada as-sahul asanid, ada hadis-hadis sahih yang atau sanad-sanad yang paling sahih. Maka kemudian para ulama juga menyebutkan ketika membahas hadis dhaif itu ada juga yang disebut sebagai auhal asanid, sanad-sanad yang paling lemah. Waqad dzakara Al-Hakim An-Naisaburi jumlatan kabiratan min auhal asanidi bin nisbati ila ba'dis sahabah. Imam Al-Hakim An-Naisaburi menyebutkan jumlah yang sangat banyak ya, yang masuk dalam kategori auhal asanid atau sanad-sanad yang paling lemah, dinisbatkan kepada sebagian sahabat ya, ada yang dinisbatkan kepada sebagian sahabat, ada juga yang dinisbatkan kepada ba'dil jihad wal buldan, dinisbatkan kepada daerah-daerah tertentu ya, misalkan penduduk Syam, penduduk Mekah dan lain sebagainya. Wa azkuru ba'dal amtsilah min kitabil Hakim wa ghairihi faminha, dan aku akan menyebutkan sebagian contoh-contoh dari kitab Al-Hakim dan lainnya. Contohnya adalah pertama, auhal asanid bin nisbati li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada hadis yang dinisbatkan, hadis lemah ya, yang sanadnya paling lemah yang dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Contohnya adalah hadis yang melalui sanad Shadaqah bin Musa Ad-Daqiqi dari Farqad As-Sabahi, dari Murrah atau Yab, kemudian dari Abu Bakar. Nah, itu dinisbatkan kepada sahabat. Sekarang dinisbatkan kepada Ahlul Buldan ya, salah satu penduduk, kelompok penduduk gitu ya. Misalkan auha asani disyamiyin, sanad-sanad yang paling lemah dari penduduk Syam. Contohnya adalah sanad yang melalui Muhammad bin Qais al-Maslub dari Ubaidillah bin Zahar, dari Ali bin Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah. Lalu yang ketiga, auha asanidi Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ini hadis atau sanad hadis yang lemah yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ya, melalui As-Sudi As-Shaghir Muhammad bin Marwan, dari Al-Kalabi, dari Abu Salih, dari Abu Abbas. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadhihi silsilatul kadzib la silsilatul zahab. Ini adalah silsilah yang pendusta, silsilah orang-orang pendusta, bukan silsilah orang-orang yang emas ya. Ada istilah silsilatul zahab untuk menunjukkan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini disebut sebagai silsilatul kadzib. Contohnya adalah misalkan ma akhrajahu at-Tirmidzi min tariqi Hakim al-Asram an Abi Tamimata al-Hujaimi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Hakim al-Asram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang menyetubuhi perempuan atau istri yang sedang haid, atau perempuan melalui duburnya, atau ia mendatangi dukun, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mendatangi perempuan haid atau perempuan melalui duburnya, atau ia mendatangi dukun, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tsumma qala At-Tirmidzi ba'da ikhrajihi. Imam At-Tirmidzi kemudian berkata setelah meriwayatkan hadis tersebut, la na'rifu hadzal hadits illa min hadisi Hakim al-Asram an Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah. Dia mengatakan, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari jalurnya Hakim al-Asram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Tsumma qala, kemudian Imam At-Tirmidzi melanjutkan perkataannya, wa dha'afahu Muhammadun.
Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari, di sini maksudnya ya, lihat rujukan ini, Imam Al-Bukhari telah mendhaifkan hadis ini min kibali isnadihi, dari jalur sanad Hakim Al-Asram. Qultu, aku mengatakan, li'anna fi isnadihi Hakiman Al-Asram wa qad dha'afahu al-ulama faqad qala anhu Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Taqrib adz-Dzahab fihi linun. Aku mengatakan ya, karena di dalam isnad ini ada seorang perawi yang namanya Hakim Al-Asram dan para ulama kemudian mendhaifkan dia, ya. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa fihi linun, ya. Dia termasuk orang yang lemah. Hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Yajuzu inda ahli hadis wa ghairihim riwayatul ahadits ad-dha'ifah wa tasahulu fi asanidha min ghairi bayani dha'fiha bi khilafil ahadits al-mawdu'ah fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wad'iha bi syartaini huma. Menurut para ahli hadis dan juga selain ahli hadis, diperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif, ya, dan mempermudah di dalam sanad-sanadnya tanpa menjelaskan kedhaifannya. Ini berbeda dengan hadis-hadis palsu, karena tidak boleh meriwayatkan hadis palsu kecuali menjelaskan letak kepalsuannya itu. Tapi dalam meriwayatkan hadis lemah ini, ya, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, ya. Meskipun membolehkan, para ulama, ahli hadis dan juga yang lain menetapkan dua syarat ini. Pertama, alla tata'allaqu bil aqaidi ka sifatillah ta'ala. Hendaknya hadis dhaif yang diriwayatkan itu bukan tentang akidah, ya, seperti misalkan sifat Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, alla takuna fi bayanil ahkam asy-syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Hendaknya juga hadis tersebut tidak menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan halal dan haram. Ya. Jadi dua syarat ini yang harus diperhatikan ketika meriwayatkan hadis lemah. Yakni tajuzu riwayatuha fi mithlil mawa'izi wat targhib wat tarhib wal qasasi wa ma ashbaha dzalika. Artinya selain dua itu, ya, diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis dhaif, hadis yang lemah. Contohnya misalkan dalam persoalan-persoalan tarhib wa tarhib. Persoalan yang sifatnya ajakan nasihat kebaikan atau cerita-cerita tertentu dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan akidah atau halal dan haram. Wa mimman ruwiya anhu at-tasahulu fi riwayatiha Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal. Di antara ulama-ulama yang termasuk tasahul, ya, termasuk kelompok yang memudahkan, membolehkan, ya, untuk meriwayatkan hadis lemah adalah Sufyan ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Namun demikian, wa yambaghi at-tanabbuh ila annaka idza rawaitaha min ghairi isnadin fala taqul fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, ya. Tapi perlu diperhatikan olehmu, ya, oleh kita, idza rawaitaha, ketika engkau meriwayatkan suatu hadis min ghairi isnadin, tanpa menyebutkan sanad, fala taqul fiha, maka jangan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jangan mengatakan seperti itu. Ya, kalau kita belum tahu sanadnya ini lemah atau enggak gitu. Atau kita menyebutkan hadis tanpa sanad, ya. Tapi yang dikatakan bagaimana? Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakanlah telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau balighna. Atau balaghna, sorry. Bukan balighna atau balaghna.
au balaghana anhu kadza, telah sampai kepada kita kadza, yang demikian, wa ma asbah dzalika, atau yang lain-lain. Li'alla tajzima binisbati dzalikal hadis li Rasulillah wa anta ta'rifu dha'fahu. Yang demikian itu agar kita tidak menisbatkan satu hadis kepada Rasulullah padahal kita tidak tahu kedhaifannya. Nah, di sini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa kalau dalam periwayatan hadis ya khususnya dan dalam konteks bahasa Arab secara umum, sighat fi'il ma'lum ya, kalimat aktif ya, misalkan Rasulullah telah bersabda, Rasulullah telah mengamalkan, telah melakukan, itu menunjukkan bahwa memang betul-betul Rasulullah yang telah mengatakan atau telah mengamalkan. Konsekuensi hukumnya ada. Tapi kalau dikatakan dengan fi'il majhul ya, diriwayatkan atau diceritakan, itu lebih aman gitu ya. Itu ada konsekuensinya. Kita mengatakan dengan fi'il ma'lum dengan fi'il majhul. Termasuk dalam periwayatan hadis dhaif ini. Baik, kita lanjutkan. Hukmul amali bihi, hukum mengamalkan hadis dhaif ya. Ihtalafal ulama fil amali bil hadis dhaif. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya mengamalkan hadis dhaif. Walladhi alaihi jumhurul ulama annahu yustahabbul amal bihi fi fadailil a'mal lakin bi syurutin thalathatin awdahaha al-Hafidz Ibnu Hajar wahiyah. Sedangkan para jumhur ulama, mayoritas para ulama menganjurkan mengamalkan hadis dhaif dalam persoalan fadailul a'mal, akan tetapi dengan 3 syarat di bawah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang pertama adalah ayyakuna ad-dha'fu ghairu syadid. Kedhaifan hadis tersebut tidak dhaif sekali ya. Kedhaifannya tidak parah. Lalu yang kedua, ayyan darijal hadis tahta aslin ma'mulin bih. Hadis tersebut berada di bawah pokok hadis yang bisa diamalkan ya. Jadi tidak bertentangan, artinya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Yang ketiga, alla ya'taqida 'indal amali bihi tsubutahu bal ya'taqidu al-iyad. Hendaknya tidak meyakini ketika mengamalkan hadis tersebut tidak meyakini betul-betul bahwa itu adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika mengamalkan hadis tersebut tidak meyakini penuh ya, tidak meyakini penuh subut ya, kesubutannya ya. Akan tetapi hanya sekedar meyakini sebagai kehati-hatian. Oke, terakhir asyharul musannafat ya, karya-karya yang terkenal yang mengandung hadis-hadis mah. Ada 2 kategori. Yang pertama adalah al-kutubul lati sunnifat fi bayanid du'afa ya. Kitab-kitab yang disusun yang menjelaskan orang-orangnya ya, perawi-perawi dhaif, seperti kitab Ad-Du'afa karya Ibnu Hibban. Kemudian kitab Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi. Fa inna mu'allafiha yadhkuruna amsilatan lil ahadits allati sarat saghira dha'ifatan bisababi riwayati ulaika du'afa. Sesungguhnya para penyusun kitab-kitab itu tadi menyebutkan contoh-contoh hadis-hadis yang menjadi dhaif karena disebabkan diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dhaif. Yang kedua, al-kutubul lati sunnifat fi anwa'il min ad-dha'ifi khassatan. Kitab-kitab yang disusun berkaitan tentang macam-macam hadis dhaif secara khusus. Kalau tadi yang di awal itu menjelaskan orang-orangnya dulu, orang-orang yang lemah, lalu contoh-contoh yang disampaikan oleh orang-orang yang lemah itu. Kalau yang kedua ini disusun berdasarkan memang jenis-jenis hadis dhaif itu. Contohnya adalah kutubul marasil wal ilal wal mudraj wa ghairiha ya, yaitu kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berilat saja ya, dan seterusnya. Contohnya adalah hadis kitab Al-Marasil karya Abu Dawud dan Kitabul Ilal karya Ad-Darqutni. Baik, demikian teman-teman
yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.